Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, koreksi sholat kita. Kenapa ya? Rumah tangga saya tidak bisa bahagia. Mobil ada, gaji cukup, rumah mewah. Kok tidak bisa bahagia ya? Lihat sholatnya. Kenapa ya? Masalah tidak mau berhenti masalah. Selesai ditangani anak narkoba, waduh muncul masalah baru. Istri ternyata selama ini selalu jalan sama mantan pacarnya waktu kuliah. Diatasi lagi itu, muncul lagi masalah baru. Bawa masalah apa? Datang lagi penyakit silih berganti. Tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik koreksi, bagaimana sholat saya? Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat? Betul. Tapi sholatnya tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Rasanya baru kita selesai duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat. Tapi tidak ikhlas. Kalau Bapak ikhlas, mestinya setiap sholat Bapak ganti pakaian yang indah. Bapak kalau ke masjid indah. Tapi coba kalau sholat di rumah. Saya sholat Ustaz, betul sholat, tapi Bapak tidak ikhlas. Kenapa? Bapak bacaan sholat kecepatan 80 km per jam. Allah. Assalamualaikum. Saya tanya, kenapa cepat sekali? Apa dia bilang? Saya sudah hafal Ustaz. Sejak kecil saya bacain, sudah hafal mati saya Pak. Ustaz, sudah hafal luar kepala. Bos, kalau sholat soal hafal, cukup kau bilang begini. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat bukan soal menghafal. Ada rukun-rukunnya yang harus kita perhatikan. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan Nabi. Rukuknya sudah bermasalah. Sujudnya sudah bermasalah, iktidalnya sudah bermasalah. Ini 3 titik yang kadangkala kita sadar atau tidak sadar kita tidak memenuhi rukunnya sholat. Ada 13 rukun sholat. Satu diantaranya disebut tuma'nina, istirahat sejenak. Kapan pelaksanaannya? Selesai ruku. Sami Allahu liman. Istirahat sejenak. Rabbana lakal hamd. Ambil napas 1-2 kali baru turun. Tapi yang kita lakukan sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Inilah nanti yang dijelaskan oleh Nabi. Dia, ya Allah ini salatku. Allah ambil salatnya. Dikumpul-kumpul salatnya, lalu tempelengkan. Inikah salat yang diajarkan? Saya tidak tahu ya Allah. Kenapa kau tidak tahu? Saya kasih ke otak. Saya tidak tahu ya Allah. Kenapa kau tidak tahu? Saya kasih kau kesehatan, saya kasih kau fisik, saya kasih kau kekayaan. Kenapa kau tidak belajar? Kalau geometri kau tahu, kalau cara mengatur komputer kau paham. Kenapa sholatmu yang kau lakukan 5 kali sehari semalam kau tidak pernah pelajari? Ayo jujur. Berapa orang yang tidak punya buku tuntunan sholat di sini? Lebih banyak yang tidak punya Pak. Jujur aja. Gimana sholat kita mau baik? Kita tidak pernah belajar dan baca buku pedoman tuntunan sholat lengkap. Tak pernah kan? Kita sholat hanya lihat orang. Oh dia begitu, kita juga begitu. Begitu dia sholat di samping kita goyang tangannya, kita kasih goyang juga. Karena dia sudah tua, lambat dia goyangnya, kita masih muda dikasih kencang. Ya kan? Baca seperti tidak ada. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada masalah, perbaiki sholat. Tapi itu Ustaz, tetangga saya tidak pernah sholat. Baik betul ekonominya. Mantap Ustaz. Lancar aja semua urusannya. Itu yang bapak lihat. Tapi yang bapak tidak tahu, 3 anaknya. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Memang kita lihat rumahnya bagus, padahal dia tidak sholat, betul. Tapi anak gadisnya, usia SMA, subuh baru pulang, jam 3 dini hari lompat pagar. Memang kita lihat ya bagus rumahnya, mewah mobilnya. Tapi dalam rumah tangganya tidak ada saling menghormati antara anak kepada orang tuanya.
Suami kepada istrinya, istrinya tidak hormat kepada suaminya. Memang, sukses segala bisnisnya. Tapi apa yang kita tidak tahu, banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dimakan. Dilarang makan nasi. Bayangkan kalau kita sudah dilarang makan nasi, Pak, apa enaknya? Duitnya 7 miliar, dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan lemak. Dilarang makan gula. Dilarang makan yang pedes-pedes. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duit 7 miliar, dilarang segala-galanya. Begitu dia berhadapan meja makan, asam urat, kolesterol, tidak ada bisa dimakan, Pak. Duitnya 7 miliar. Mobil harga hampir 2 miliar, tapi tidak bisa dinikmati. Siapa nikmati, Pak? Drivernya. Dia naik mobil baru 5 menit sudah stres. Hati-hati. Kanan. Rem. Itu sudah azab Allah. Kenapa? Periksa sholat. Ini adik-adik nih yang masih kecil-kecil. Tidak usah deh sekolah ke luar negeri. Cintai negaramu, kau sekolah dalam negerimu sendiri. Sekolah ke luar negeri bukan jaminan kita punya kualitas baik. Bapak tidak usah bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris tapi tidak tahu sholat berjamaah di masjid. Hebat betul anaknya Ustaz. Kenapa hebat? Pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Iya kan Ustaz? Banyak tidak percaya. Bapak ke Inggris. Di Inggris anak-anak di sana Pak bahasa Inggris semua Pak. Allah demi Allah benar Pak. Tapi suruh bahasa Betawi. Hebat dia pintar bahasa Korea. Untuk apa bahasa Korea? Pintar bahasa Inggris. Untuk apa bahasa Inggris? Memangnya ini bapak-bapak kalau meninggal, anaknya berdoa pakai bahasa Inggris. Mentang-mentang dia dari luar negeri kuliah, hafal betul bahasa Inggris. Kalau berdoa dia berdoa, oh my God, please help me my mother. Cerita, tidak ada. Bahagialah bapak punya anak. Sebelum jam 5, jam 4 lewat, bunyi pintu pagar. Kita intip dari dalam rumah. Siapa buka pagar? Masya Allah. Anaknya yang bungsu ke masjid sholat subuh berjamaah. Begitu menjelang maghrib, anaknya yang tadi yang bungsu lagi main bola di lapangan. Begitu tarhim di masjid, lari buru-buru pulang ke rumahnya mandi. Saya pikir apa? Ternyata dia buru-buru ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Tak apa-apa bapak kontrak-kontrak rumah kalau anak seperti itu. Tapi celaka bapak, anak sudah menikah, rumah bagus, pekerjaan mapan. Tak pernah kita lihat dia datang ke masjid jamaah. Nah begitu ada masalah, perbaiki sholat.